Kula tak cerita mawon nggih ya. Monggo nggih. Tapi cerita ini sebetulnya sudah sering kita dengar dan saya juga sering menyampaikan. Menurut Ibn Abbas apa Ibn Umar, ana lupa. Ada beberapa bayi yang bisa bicara. Ada beberapa bayi, ada kalau tidak salah 6, agak lupa saya baca waktu itu. Bayi yang bisa bicara, karomah. Ya. Salah satunya ini ada di ceritanya Jurej. Jurej ini seorang saleh pada zaman Bani Israel. Minas salihin, orang Masya Allah mengorbankan waktunya, tenaganya untuk munajat kepada Allah. Dia membangun pendopo atau semacam rumah kecil di satu bukit untuk beribadah di sana. Ya, untuk beribadah di situ. Siang malam dia ibadah di situ. Suatu saat ibunya Juret ini naik ke atas. Manggil Juret, ngetok pintunya. Juretnya lagi sholat. Dalam sholatnya bingung, dia bimbang antara membatalkan sholat dan memenuhi panggilan ibu, apa tetap melaksanakan sholat dan tidak memenuhi panggilan ibu. Antara kebimbangan tersebut, bukannya Juret ini ukukul walidain atau durhaka sama orang tua atau tidak menghormat, enggak, sama sekali enggak, cuma dia bingung. Tak batalno sholatku apa enggak, kayak gitu, bingungnya gitu. Ya namanya ibu mungkin karena capek dari bawah naik bukit untuk menemui Juret, kesel gitu ya mungkin, terus nyeletuk, marah gitu, dia balik nyeletuk, semoga Allah mengingatkanmu atau memperingatkanmu, ada banyak versi tentang itu. Udah, setelah itu ya ceritamu ya selesai, tidak ada masalah, cuman omongan ibu tadi ini, karena omongan seorang ibu itu kan termasuk doa. Maka itu ibu-ibu jangan kalau ngamuk ambek anaknya ojo didoakno sing ndak-ndak. Jangan dicaci maki anaknya dengan kata-kata yang akhirnya menjadi doa. Ya, lek anake rodok gak pinter ya doakno pinter. Kon kok pinter men sih? Ngene tok gak iso kayak gitu loh. Nah. Ya kalau kita kon kok ndablek men, kon iki kok ngapunten bodoh men, ya bodoh terus akhirnya anaknya ya. Karena doa ibu. Kadang seorang ibu itu kadang gregetan ya, kak ibu tuh bapak barang loh ya. Kalau pernah waktu di toko ngonten kalau pas belanja gitu, ada anak kecil rupanya nakal gitu, bukan nakal ya, namanya anak kecil ya, ngambili barang masih cilik. Ibu yang ngamuk-ngamuk terus sampai ngomong, kon niku kan gak meneng-meneng tak goreng. Waduh, masya Allah. Sadis. Walaupun ya tidak mungkin ya, tapi itu bisa jadi doa loh. Akhirnya Allah mengabulkan doa ini dengan memberikan semacam peringatan, bukan ya semacam peringatan atau hukuman, bisa juga kepada Juret. Teguran yang pasti, yang teguran. Ada seorang wanita ayu, perawan di desa tersebut, atau bahasa sakniki kembang desa. Bayangno kembangi kaya ngoten. Pemane wite ya. Ayunya luar biasa, cantiknya luar biasa, hingga banyak pemuda-pemuda berusaha meminangnya, cuman ternyata dia punya hati sama Juret. Seneng sama Juret, jatuh cinta sama Juret, tak mau yang lain ilah Juret. Wes. Akhirnya dia naiklah ke atas, ketemu sama Juret. Ngerayu Juret iki segala macam, Juretnya ngamuk malahan. Padahal ini ayu, rebutane wong, kemudian perawan mana gadis, Juret malah mengusirnya. Juret malah mengusir. Tersinggung hati wanita ini, si gadis ini tersinggung, merasa marah, merasa dilecehkan. Lek bahasa sakniki napa? Galau ngoten mbek ya.
Nah, ngapunten, kadang orang itu kalau marah atau merasa dilecehkan, mereka akan melakukan suatu perbuatan yang tidak masuk akal. Yang kalau dia itu dengan jernih, hati tenang, mikirkan perbuatannya tadi ketun. Makanya hati-hati sampai nyakiti hati bojo-bojonya jenengan. Ya. Akhirnya ngei kopi kayak napa? Usuk racun tikus rek. Ya ndak ngei gula itu gak kayak gula tapi kayak garam ngoten lho, racun tikus medeni. Akhirnya kula wedi ngombe kopi. Karena amarah, marah ini kalau menguasai jiwa kita, maka diambil alih sama hawa nafsu. Kalau kita membiarkan marah, maka hawa nafsu yang mengendalikan jiwa kita yang sedang marah. Maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus dalam kitabnya Idhah Asrarul Muqarrabin, hawa nafsu yang bahaya ini, yang berat, yang besar, yang hebat, itu hawa nafsu yang mempengaruhi jiwa sedang marah luwih nemen daripada jiwa yang sedang syahwat. Karena orang ngamuk itu kan ngoten. Melampiaskan kemarahannya itu menurut hawa nafsunya, bukan dengan akalnya, tapi apa hawa nafsunya. Ngamuk pulang kerja, yang sering kita contohkan kan itu sering terjadi. Pulang kerja kita biasanya mendapatkan kopi gorengan, ternyata kopi ini gorong digawekno. Delok gelasnya si mengkurep. Bojone digoleki si ternyata tulinan HP atau ndelok sinetron. Ngamuk napa mboten? Wis ndek embong sepeda motor ambek kena macam-macam debu, kena knalpot segala macam. Dengan harapan begitu mulai ono kopi. Dadakno begitu mulai ndelok bojo sinetronan sekan. Hah? Ngamuk. Gelas dijupuk banting. Ya, kompor dijupuk banting. Bojone mari setelah reda kemarahan didelok gelas kesayangan pecah. Kompor pedot kabeh kabele. Bojo cuklek kabeh. Gorong urusan mertua ya. Itu kan kenapa tidak terpikir sebelum marah? Sebelum melampiaskan kemarahan kenapa tidak berpikir akibatnya akan begini begitu. Karena hawa nafsu sing memanipulasi akal kita, logika kita hingga kita tidak lagi bermain logika sudah. Tapi melampiaskan amarah. Ya apa caranya cek lego. Padahal tidak akan puas loh orang melampiaskan kemarahan. Jangan kira orang melampiaskan kemarahan terus akan puas. Enggak. Siapa bilang? Justru yang mengendalikan amarah inilah yang akan puas. Jangan salah. Ya. Kembali masalah. Wedok iki mang ngamuk, tersinggung, merasa dilecehkan, merasa dihina, direndahkan. Padahal aku kembang desa kok ditolak mentah-mentah. Cintaku hanya bertepuk apa jenenge? Sebelah tangan. Bertepuk tangan keliru ya. Akhirnya dia turun boyok nopo ketemu pengembala kambing. Rupanya nggih curhat. Ya. Zaman saniki nggih ngoten kan, kathah sing curhat-curhat akhirnya nggih kebablasan. Kadang curhatnya melalui WA. Atau nanggene para ustadz, para ulama, para habib, para kiai. Beb, saya kok begini begitu curhat pertama. Yang keduanya ketiganya harus dadi. Nah, iki medeni lho. Ya. Wong wedok curhat, ambek wong lanang. Kalau curhat sama perempuan ya masih dalam batas toleransi, tapi lek curhat mbek padha mbek wong lanang akhirnya nggih. Nah, akhirnya ketika dia ini mungkin curhat dengan gembala niku terus kemudian lek bahasa pantun niku gayung bersambut. Kalau niki pantun tok jan niki nggih. Masyaallah kula jajar kali dosen niki, masyaallah Habib dosen. Zinalah mereka. Kemudian hamil.
Ketika hamil geger kampung, lho iki gorong rabi kok hamil. Koar-koar lah si perempuan tersebut. Kamen ro ndak sing hamili aku iki sapa? Juret. Karena saking ngamuk ibu juret nggih, juret dituduh. Nah, masyarakat umumnya mulai dhisik zaman Bani Israel sampai saat niki ternyata podo. Napa? Lek ana wong soleh, ana wong ulama, ana habaib, ana kiai, ana ustadz yang istiqomah, yang masya Allah ada isu mereka ini melakukan kesalahan, langsung ditelan mentah-mentah dan langsung diviralkan. Untung singen gak ono HP. Coba lek saniki trending topik langsung ngoten ya. Trending topik tagar juret pezina ngoten. Wes rame. Karena kan begitu kan sifat kita umumnya masyarakat. Lah yo gak nyongko yo. Ternyata kayak ngono. Gak nyongko ternyata balik-balik. Apalagi orang-orang yang punya hati benci sama mereka ketika mereka anggap merusak kesenangan atau merusak apa yang dia inginkan atau menyalahkan apa yang dia lakukan. Karena ulama yang hak, ulama yang benar, ulama yang menyampaikan halal haram sing gena iki halal iki haram dengan hak, itu banyak musuhnya. Soalnya kita hawa nafsu kita niki gak terima lek diwara salah. Sedangkan kita suka dengan kesalahan itu. Kita suka campur lanang wedok, diwara keliru, ngamuk kita kan. Ngono ae mosok ustad kok ngono. Campur lanang wedok ora rahmatan lil alamin. Kabeh nggih dalil. Atau misalkan ada ustadz yang mengatakan bahwa wong gak sholat itu begini begitu. Sholat itu kula individu masing-masing. Golek pembenaran, kan kita begitu kan. Akhirnya kita bencilah ulama, habib, kiai yang kencang. Yang masya Allah berpegang teguh dengan syariat kita benci. Dan ketika ada berita sekecil apapun berita tersebut tentang kejelekan itu orang, misalkan oh ternyata wong iku sing masya Allah niku koyok-koyoke gak roni chattingan mesum ternyata. Di chattingan iki pasal palsu. Tapi langsung dipercaya. Ya, enten apa mboten? Pemana ibu-ibu mana ya? Ya bapak lah, do lah daripada di demo kula. Wis padha lah kita kabeh lanang wedok padha dengan gosip seperti ini. Waduh luar biasa wis. Kadang fitnahan sing macam-macam sedangkan kita enggak tahu jeroane seperti apa, aslinya seperti apa. Ya, waduh gak nyongko iku wong masya Allah jilbaban gena segala macam ternyata. Napa? Kalau ngomong ngeten iki sing ngerti iku ibu sampeyan ngerti ya. Ya sing bapak-bapak bingung apa maksudnya ya. Ibu paham. Oh si fulanah toh. Nggih Bu. Ya kan? Kalau ngomong ngopong ya. Ngaut kan. Lagi trending topik soal sana gini. Lah ya kok ngurus rumah tangga di wong. Tapi sing kurang ngajari ngoten jilbaban ternyata ya solihah ternyata wong soleh ternyata habib ternyata kiai ternyata tanpa tabayun apapun. Sama dengan kasusnya Juret. Akhirnya rame-rame lah si masyarakat ini berangkat ke atas bukit tanpa klarifikasi, tanpa wis pokoknya gak ada takok, gak ada apa langsung Juretnya diseret keluar, diantemi, pendoponya diwobong. Bakar. Dan Juretnya akhirnya diseret sama penguasa pada waktu itu. Ya, penguasa ya melok-melok juga ngambil keuntungan juga mungkin ya pada waktu itu. Ya, jadi penguasa pada waktu itu Bani Israel zaman dhisik, ya padha gak seneng ambek ulama ngoten didelok wah iki kesempatan iki. Juret iki balik-balik ngeritik aku iki. Nah, iki kesempatan iki, ana berita iki. Masukkan penjara. Jarine raja waktu itu. Ya, penjarakan sama rajanya. Mbek masyarakat wis diantemi, mbek rajane di penjara. Juret iki bingung, lho aku iki salah apa? Lah, gak ora apa-apa. Aku iki salah apa? Pasal piro sing salah aku langgar iki pasal piro? Lek bahasa sakniki. Ya, bahasa singen mungkin namanya bukan pasal atau apa ngoten nggih. Akhirnya dikasih tahu, kon sok alim, sok genah tapi munafik ternyata. Lho apa? Gula kon ngamili anak wong.
Siapa? Fulana loh. Gak pernah aku ngodik arek iku. Gak mungkin. Diberi penjelasan gak bakal percaya. Sudah ada bukti-bukti loh, ini palsu kabeh loh iki. Oh gak mungkin. Kan ngoten nah. Kenapa? Karena hawa nafsu setan iblis niku paling benci kali ulama sing hak. Ulama sing lurus, ulama sing kenceng lurus lillahi ta'ala istiqomah sanate nyambung sampai Kanjeng Nabi niku dibenci kali iblis kali setan kali hawa nafsu. Kenapa? Ya karena mereka niki kan pewaris Nabi sing ngilingno lek kita salah, sing nunjukkan jalan yang benar sesuai kayak Kanjeng Nabi. Ini kalau benar iki sholatnya corane ngene kan ulama kita kan tidak tahu yang benar apa kecuali dari mereka, dan mereka mendapatkan dari gurunya nyambung sampai sanate Kanjeng Nabi. Maka itu mereka ini dibenci sampai setan sampai iblis. Ya, hawa nafsu juga termasuk. Ketika dikasih fakta bukti yang sebaliknya, loh iki loh, sampai ngomong dari chattingan palsu, apa chattingan mesum, iki loh buktinya ternyata chattingannya palsu. Oh, tak mungkin iso digawe iku. Loh, juret iki gak ro apa-apa, gak dek pas si wedok iki nang kono cuman sedilu tok, kok wah iso sedilu iso ae. Kayak ngoten lho. Maksud sedilu iso ae zina. Jadi mencari pembenaran wis. Kenapa? Karena benci hawa nafsu. Wis tak iso, pokoknya salah, pokoknya keliru, pokoknya bejat iki, pokoknya rusak, pokoknya gak masuk iki, oh macam-macam wis. Termasuk juret ini gak dipercaya. Bahkan rajanya juga gak percaya, bisa mungkin. Rajanya mungkin percaya, tapi karena ini kesempatan, kapan mana iso menjarakno juret. Ya. Mun guyu apa sih? Kapan mana mempenjarakan juret? Kesempatan menurut rajanya. Karena zaman Bani Israel niku lak benci ya, Bani Israel niku kali para anbiya, para wong soleh niku benci mereka Bani Israel niku. Akhirnya juret nantang. Wes ngene, nah, omongan juret ini karena Allah yang menggerakkan. Wes gini aja. Lek bayiku lahir, gawe nang kene, tak takokane sapa bapake. Wes raja merasa tertantang, ya mungkin jenenge bayi iso ngomong kan. Merasa tertantang raja niki. Merasa tertantang masyarakat, ya. Lek bayiku lahir, tak depno nang kon, tak takokno sapa bapake. Ya akhir. Tapi juret tetap di penjara. 9 bulan. Ya, 9 bulan tanpa penyelidikan lebih lanjut, tanpa investigasi, dan tidak menghiraukan bukti-bukti juret tidak melakukan apapun, tetap di penjara. Karena juret itu juga nantang kan, kok bayiku lahir kene, tak takokane. Begitu bayi lahir, masyarakat langsung membawanya, si baru lahir, gawa nang penjara, depan rojo, ya baru lahir, langsung. Jenenge bayi nggak mungkin kan bisa ngomong kan, akal ya, logika ya. Terus juret ini tanya sama bayi, ya gula man abuka. Hei arek bayi cilik, siapa bapakmu? Nah kok subhanallah didengar raja dan semua masyarakat yang hadir di situ, dan mereka ini kan siap-siap kan, gak mungkin jenenge bayi bisa ngomong. Begitu ditakoki, pikirnya mereka nggih. Juret takok bayinya marah nangis ngoten, tambah ditandangi juret maksudnya ngoten. Untuk dipermalukan. Mereka ingin sekali mempermalukan juret ini. Ya napa carane? Ya, ternyata bayi itu terus langsung jawab karena Allah yang memerintahkan, dan Allah yang menentukan, dan Allah yang membuat dia bisa jawab. Abi fulan bin fulan yar al aghnam, bapakku fulan bin fulan pengembala kambing. Kaget lojo sak masyarakatnya, ya Allah bisa ngomong temenan. Akhirnya dicek, gembala kambingnya ketemu, ditakoki, wedok mang ditakoki ngaku. Tapi wis kadung 9 bulan babak belur iki juret ya. Di penjara 9 bulan nggih. Hah? Ternyata gak salah juretnya, hanya dilepaskan, dibangunkan lagi pendoponya, dan rajanya minta maaf, iki masyarakatnya juga minta maaf. Untungnya Allah gak nurunkan bala. Karena Allah akan menunjukkan bagaimana karomahnya si juret ini dengan bayi itu bisa ngomong.
Padahal kalau ulama, kiai, habib atau para nabi zaman dulu, zaman Bani Israel, ketika mereka dizalimi oleh masyarakat atau raja-raja pada zaman itu, Allah akan menurunkan bala. Kan banyak ceritanya bahkan di Al-Quran Allah menurunkan bala ketika ada raja yang menzalimi orang soleh. Tapi ketika itu juret, enggak, Allah menunjukkan. Ya, karena memang hati-hati kita kalau misalkan mendolimi orang yang dicintai sama Allah, medeni memang. Bahkan yang medeni malin apa? Medeni malin itu balaknya itu bukan cuma ke diri orang itu pribadi, tapi ke umum. Entah dengan moro banjir ya, mungkin dengan apa namanya longsor mungkin, atau dengan ya kayak sekarang ini penyakit gak mari-mari. Saya kus ulang tahun mana? Nggih kan bikin ulang tahun. Ya semoga-moga ojo diucapno selamat panjang umur ya. Wis sedang mati ngoten lho penyakit niki. Ojo cukup setahun ae. Macam-macam balak musibah. Ketika kita mendolimi orang yang dicintai sama Allah. Maka itu pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita tadi banyak. Tentang birrul walidain. Tentang jangan kita gampang percaya dengan berita apapun, apalagi yang sampai memfitnah dan menyudutkan orang-orang yang dekat dengan Allah. Jangan kita gampang terprovokasi dengan berita-berita yang tidak jelas juga. Jangan kita gampang percaya dengan omongan-omongan tentang aibnya orang lain yang belum tentu benar. Walaupun itu trending topik lah di media sosial, belum tentu benar juga. Karena ternyata di media sosial itu juga yang gerak kudu cuman wong ya. Sing iso ngetik itu kan bukan cuman orang. Tapi kadang-kadang orangan. Ya, sing ngetik niku bukan cuman orang yang punya hati dan nurani, tapi kadang-kadang ya orang-orangan yang ternyata tidak punya hati dan nurani. Jenenge wong-wongan kan duwe hati nurani kan? Ya, wong-wongan maksud duwe hati nurani. Lek ono hati nurani ini wong-wongan di sawah niku lak enten wong-wongan ngoten niku. Lek duwe hati nurani melayu sampean. Nah, di media-media sosial yang berbicara itu ada orang manusia normal punya hati nurani, dia bisa mengimbangi, bisa memfilter, bisa memilah mana hak mana batil. Tapi ada juga orang-orangan sing gak duwe akal dan nurani, sing pokoknya share atau malah membuat berita yang gak karu-karuan karena mereka gak punya hati nurani. Nah, kita kadang-kadang gak tahu di sing wong-wongan, di sing wong temenan. Asal kita telan mentah berita niku ya bahaya kan. Itu dan banyak lagi hikmah-hikmah yang kita ambil dari cerita tadi. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala melindungi para ulama kita, para kiai kita, para habaib kita. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan negara kita Indonesia dan juga negara-negara yang lain aman dan hilang bencana niki, aman, tentrem, barokah insyaallah. Moga-moga negara kita dan negara-negara muslimin yang lain diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat balak wabak musibah niki, dan moga-moga kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah nanti di indal maut, dan moga-moga nanti di yaumil qiyamah kita bersama-sama masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mugi-mugi kula kali panjenengan diakui oleh Nabi sebagai umatnya Allah lahir batin dunia dan akhirat. Dan